Di pinggir jalan sepi, jauh dari kota, berdirilah sebuah warung tua yang hanya buka saat malam tiba. Lampunya redup kehijauan, dan papan kayunya bertuliskan Hitam, tempat arwah berkumpul. Orang-orang desa menyebutnya warung hitam. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tak ada yang tahu sejak kapan warung itu berdiri. Yang pasti, siapapun yang masuk setelah tengah malam, jarang kembali dengan jiwa yang sama. Pengunjung malam yang aneh. Suatu malam, seorang pria bernama Raka, sopir truk lintas kota, berhenti di warung itu. Ia lelah, mengantuk, dan lapar. Tidak ada warung lain di sepanjang jalan gelap itu. Begitu masuk, ia terkejut. Warung itu ramai. Ada orang-orang duduk di meja kayu, minum kopi, makan mie, dan berbincang pelan. Tapi wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Suara mereka seperti bisikan angin. Penjual warung hanya seorang pria tua bertopi hitam. Suaranya serak saat bertanya. Mau pesan apa? Nak? Raka memesan kopi. Tangannya gemetar saat menerima gelas dingin, padahal uap kopi masih mengepul. Kesadaran yang terlambat. Saat ia menoleh ke meja sebelah, ia melihat seorang wanita. Berpakaian putih. Kakinya tidak menyentuh tanah. Di sudut lain, ada sosok terbungkus kain kafan duduk diam sambil menatapnya. Dan di belakangnya, bayangan berdiri tanpa tubuh. Raka menelan ludah. Ia sadar satu hal yang membuat darahnya membeku. Tak satu pun dari mereka berkedip. Rahasia warung hitam. Penjual tua itu mendekat dan berbisik. Mereka semua pernah singgah di sini, seperti kamu. Yang lupa pulang, akhirnya tinggal. Tiba-tiba Raka melihat papan kecil di dinding. Di sana tertulis daftar nama pelanggan. Dan nama Raka sudah tertulis di baris terakhir. Padahal ia baru pertama datang. Akhir yang menjadi awal. Ketika Raka mencoba lari, pintu warung menghilang. Meja-meja berubah menjadi batu nisan. Lampu menjadi lilin di kuburan. Ia terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan truknya kosong di pinggir jalan. Tidak ada jejak Raka. Tidak ada tubuh. Namun, di warung hitam, ada pelanggan baru duduk di meja pojok. Meminum kopi dengan wajah pucat dan mata kosong. Raka terbangun di dalam warung itu. Namun suasananya berubah. Tidak ada lagi suara orang berbincang. Tidak ada lagi lampu hijau redup. Semuanya gelap, hanya lilin-lilin kecil yang menyala di setiap meja. Di sekelilingnya, para pengunjung tadi berdiri mengelilinginya. Mata mereka bersinar pucat, wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Penjual tua itu berdiri di depan. Raka sambil tersenyum. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari kami. Jam dinding tua di warung menunjukkan pukul 00. Namun jarumnya tidak bergerak. Seakan waktu di tempat itu berhenti. Raka mencoba berdiri, tapi kakinya terasa dingin dan berat. Saat ia melihat ke bawah, ia tidak punya bayangan. Ia mulai panik. Ini mimpi, ini cuma mimpi, teriaknya. Namun seorang wanita pucat mendekat dan berbisik, kami juga berpikir begitu dulu. Satu persatu arwah mulai berbicara. Ada seorang pedagang, seorang anak kecil, seorang ibu muda, dan seorang lelaki tua. Mereka semua pernah singgah di warung itu karena lelah, lapar, atau tersesat. Pemilik warung ini bukan manusia, kata lelaki tua itu. Ia adalah penjaga persimpangan antara dunia hidup dan mati. Warung hitam ternyata berdiri di tempat orang-orang sering meninggal karena kecelakaan, penyakit, atau tersesat di hutan. Arwah yang belum sadar bahwa mereka sudah mati akan berkumpul di sini. Tiba-tiba penjual tua itu berubah. Tubuhnya memanjang, matanya merah, dan wajahnya penuh kerutan seperti tengkorak hidup. Aku adalah penjaga malam. Tugasku mengumpulkan jiwa-jiwa yang lupa pulang. Di belakangnya, dinding warung terbuka dan memperlihatkan lorong panjang penuh pintu kayu. Setiap pintu bertuliskan nama seseorang. Raka melihat satu pintu baru muncul. Pintu dengan namanya sendiri, penjaga malam mendekat dan berkata pelan, jika kamu ingin kembali, kamu harus memilih. Tinggalkan satu jiwa lain sebagai pengganti, atau tetap di sini selamanya. Raka terdiam. Ia melihat para arwah yang menatapnya penuh harap dan ketakutan. Tidak ada yang ingin terjebak selamanya.
Tiba-tiba terdengar suara adzan dari kejauhan. Suara itu menembus kegelapan, membuat warung bergetar. Arwah-arwah menutup telinga. Penjaga malam terlihat marah. "Jangan dengarkan itu," teriaknya. Namun suara adzan semakin keras. Raka merasa tubuhnya ditarik ke belakang, seolah ada tangan tak terlihat menariknya keluar dari warung. Suara adzan itu semakin keras, namun tiba-tiba terputus. Kegelapan kembali menelan warung. Raka merasa tubuhnya kembali berat. Tarikan itu menghilang, seolah sesuatu di dunia nyata melepaskannya. Penjaga malam tersenyum puas. "Waktumu hampir habis, nak." Penjaga malam menyeret Raka ke lorong panjang di belakang warung. Di sana ada ribuan pintu kayu, masing-masing bertuliskan nama manusia. Beberapa pintu terbuka sedikit, memperlihatkan bayangan orang-orang yang menangis, tertawa, atau hanya duduk diam. Setiap pintu adalah jiwa yang tersesat, kata penjaga malam. Jika pintu tertutup, mereka tidak akan pernah kembali. Raka melihat pintu dengan namanya sendiri. Di balik pintu itu, ia melihat dirinya duduk di kursi warung, meminum kopi, wajahnya kosong seperti arwah lain. Penjaga malam memberikan sebuah kunci hitam. "Jika kamu ingin hidup kembali, tutup pintu orang lain. Satu jiwa harus menggantikanmu." Raka menatap para arwah yang mengikuti di belakangnya. Mereka menatapnya dengan mata penuh permohonan. Seorang anak kecil memegang tangannya. "Om, aku mau pulang ke ibu." Seorang ibu muda berlutut. "Aku masih punya bayi di rumah." Raka gemetar. Ia sadar, jika ia memilih, seseorang akan hilang selamanya. Tiba-tiba seorang arwah lelaki tua berbisik, "Nak, sebenarnya kamu sudah mati." Raka terkejut. "Aku melihat tubuhmu di jalan tadi. Trukmu kecelakaan. Warung ini hanya tempat jiwa berkumpul sebelum diputuskan nasibnya." Raka teringat kilatan cahaya, suara rem, dan benturan keras. Ternyata ingatan itu nyata. Ia sudah mati. Raka menatap penjaga malam. "Aku tidak mau memilih. Aku tidak mau ada yang menggantikanku." Penjaga malam tertawa, suaranya menggema seperti ratusan orang berbicara bersamaan. Di sini, tidak ada belas kasihan. Tiba-tiba warung berubah menjadi kuburan luas. Meja-meja berubah menjadi batu nisan. Lampu menjadi lilin. Kopi menjadi darah di cangkir. Saat Raka hampir menyerah, terdengar lagi suara adzan. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan mengguncang seluruh tempat itu. Langit kuburan terbuka, memperlihatkan cahaya putih turun dari atas. Para arwah berteriak, sebagian menangis, sebagian berlari ke cahaya. Penjaga malam berteriak marah, "Ini bukan waktumu. Kamu masih punya doa dari orang hidup." Raka melihat bayangan ibunya menangis di rumah, membaca doa untuknya. Doa itu menarik jiwanya ke atas. Cahaya putih itu semakin terang, menarik jiwa-jiwa ke atas seperti angin besar yang menyapu kabut. Namun penjaga malam tidak tinggal diam. Ia mencengkeram tangan Raka dengan kuku panjang seperti cakar besi. "Kamu belum selesai di sini." Tubuh Raka terasa ditarik dari dua arah. Satu arah menuju cahaya, satu arah menuju kegelapan warung hitam. Di bawahnya, penjaga malam berubah menjadi bayangan raksasa dengan ribuan wajah manusia di tubuhnya. Wajah-wajah itu berteriak, menangis, tertawa, dan memohon. "Tolong, jangan tinggalkan kami. Gantikan aku. Aku ingin pulang." Suara mereka bercampur menjadi jeritan mengerikan. Tiba-tiba Raka berada di tempat yang luas seperti padang tanpa batas. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya cahaya dan kesunyian. Di depannya berdiri dua sosok tinggi bersinar terang. Wajah mereka tidak terlihat, hanya cahaya yang menenangkan. "Wahai jiwa, waktumu di dunia telah habis," suara mereka bergema lembut tapi tegas. "Namun doa dari orang-orang yang mencintaimu masih mengikatmu." Raka jatuh berlutut. "Aku ingin kembali. Aku belum siap mati." Di depan Raka muncul sebuah timbangan besar. Di satu sisi muncul bayangan perbuatannya, sholat yang ia tinggalkan. Kebohongan pada orang tua. Kebaikan kecil yang pernah ia lakukan. Sedekah yang jarang. Semua terlihat jelas. Setiap jiwa akan melihat apa yang telah ia perbuat, suara itu berkata. Raka menangis. Ia baru sadar betapa sedikit kebaikan yang ia kumpulkan.
Gangguan penjaga malam. Tiba-tiba kegelapan merobek cahaya. Penjaga malam muncul di antara dua sosok bercahaya itu. Dia milikku. Dia singgah di warungku. Cahaya bergetar. Para arwah yang tersesat muncul kembali, berusaha menarik Raka ke lorong pintu. Doa yang menyelamatkan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara seorang wanita tua membaca ayat suci. Itu suara ibunya. Setiap ayat berubah menjadi cahaya yang melukai tubuh penjaga malam. Ia menjerit dan mundur. Doa orang tua selalu lebih kuat dari kegelapan. Cahaya membungkus Raka, menariknya naik. Kembali ke dunia. Raka merasa jatuh, lalu bangun dengan suara mesin rumah sakit. Ia terbaring di ranjang icu, tubuhnya penuh alat medis. Dokter berkata ia mengalami kecelakaan dan sempat dinyatakan mati selama beberapa menit. Raka terbangun di rumah sakit dengan napas berat. Ia selamat dari kecelakaan, namun dokter berkata jantungnya sempat berhenti selama 7 menit. Secara medis, kamu sudah mati. Tapi entah bagaimana bisa kembali, kata dokter heran. Namun Raka tahu, ia tidak sepenuhnya kembali. Bayangan yang mengikuti. Malam pertama di rumah sakit. Raka tidak bisa tidur. Lampu kamar redup, suara monitor jantung berbunyi pelan. Tiba-tiba, layar monitor berkedip. Di pantulan kaca jendela, ia melihat warung itu lagi. Bangku kayu, lampu hijau, dan pengunjung pucat. Mereka berdiri di belakang tempat tidur Raka, menatapnya tanpa berkedip. Saat ia menoleh, ruangan kosong. Mimpi atau panggilan? Setelah keluar dari rumah sakit, Raka pulang ke rumah ibunya. Namun setiap malam, ia bermimpi berjalan di jalan gelap dan selalu melihat warung hitam. Penjual tua selalu duduk di kursi depan warung sambil menunggu. Kamu belum selesai, nak? Suara itu terdengar bahkan saat Raka terbangun. Suatu malam, Raka mendengar ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, tidak ada siapapun. Namun di depan rumah ada secangkir kopi panas. Di sampingnya, kertas kecil bertuliskan, singgah lagi. Raka gemetar. Ia membuang kopi itu, tapi keesokan harinya, kopi itu kembali muncul di meja dapur. Suatu malam, Raka memutuskan kembali ke jalan tempat ia kecelakaan. Ia ingin memastikan apakah warung itu nyata atau hanya mimpi. Saat sampai di lokasi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Warung hitam berdiri di sana. Lampunya menyala. Ramai orang duduk di dalam namun, jalan itu sebenarnya tidak pernah punya bangunan apapun. Raka bertanya pada warga sekitar. Mereka berkata beberapa orang sering hilang di jalan itu. Truk ditemukan kosong. Motor tergeletak tanpa pengendara. Dan terakhir, seorang anak kecil hilang setelah terlihat masuk ke warung misterius itu. Malam itu, Raka berdiri di depan warung hitam. Penjual tua keluar dan tersenyum. Kamu sudah kembali. Sekarang tugasmu menggantikan aku. Raka terkejut. Menggantikan apa? Penjual itu membuka topinya. Di balik topi, kepalanya kosong, hanya kegelapan tanpa wajah. Penjaga warung ini harus jiwa yang pernah keluar dari kematian. Kamu satu-satunya yang kembali. Sekarang giliranmu menjaga arwah-arwah ini. Raka mundur selangkah saat penjual tua itu berkata ia harus menggantikan posisinya. Angin malam tiba-tiba berhenti. Lampu warung berkedip, lalu menyala terang kehijauan. Di dalam, para pengunjung menatap Raka serempak. Penjaga baru, penjaga baru. Bisik mereka serempak seperti paduan suara kematian. Tubuh yang bukan lagi miliknya. Penjual tua itu menyerahkan celemek hitam kepadanya. Saat Raka menyentuh kain itu, ingatannya terputar. Ia melihat ratusan jiwa singgah ke warung ini selama puluhan tahun. Ia melihat penjual-penjual sebelumnya, semuanya manusia yang pernah kembali dari kematian. Dan semuanya akhirnya terjebak selamanya. Saat Raka menatap cermin kusam di dinding warung, ia terkejut. Wajahnya berubah pucat. Matanya gelap tanpa refleksi. Bayangannya tidak ada. Aku, bukan manusia lagi, bisiknya. Pengunjung yang menangis. Seorang anak kecil masuk ke warung sambil menangis. Ia baru saja kecelakaan sepeda di jalan. Om, ini tempat apa? Tanyanya polos. Raka ingin berteriak agar anak itu pergi. Tapi mulutnya tidak bisa berbicara jujur.
Kata-kata yang keluar justru, masuk saja. Duduklah. Minum dulu. Ia sadar, ia mulai dikendalikan oleh warung itu. Kedatangan Ibu Raka. Tiba-tiba, seorang wanita tua masuk ke warung. Itu ibunya. Ia mencari Raka yang belum pulang sejak malam itu. Ia mengikuti bisikan dan mimpi yang sama seperti Raka dulu. Nak! Raka, di mana kamu? Hati Raka berteriak. Ia ingin memeluk ibunya, ingin berkata bahwa ia ada di sini. Namun saat ibunya melihatnya, ia tidak mengenalinya. Yang ia lihat hanya penjual warung pucat dengan senyum kosong. Pak, pernah lihat anak saya? Tanya ibunya sambil menunjukkan foto Raka. Raka melihat foto dirinya sendiri di tangan ibunya. Air mata darah menetes dari matanya. Belum pernah, jawabnya dengan suara asing. Tubuh yang bukan lagi miliknya. Penjual tua itu menyerahkan celemek hitam kepadanya. Saat Raka menyentuh kain itu, ingatannya terputar. Ia melihat ratusan jiwa singgah ke warung ini selama puluhan tahun. Ia melihat penjual-penjual sebelumnya, semuanya manusia yang pernah kembali dari kematian. Dan semuanya akhirnya terjebak selamanya. Saat Raka menatap cermin kusam di dinding warung, ia terkejut. Wajahnya berubah pucat. Matanya gelap tanpa refleksi. Bayangannya tidak ada. Aku, bukan manusia lagi, bisiknya. Pengunjung yang menangi. Seorang anak kecil masuk ke warung sambil menangis. Ia baru saja kecelakaan sepeda di jalan. Om, ini tempat apa? Tanyanya polos. Raka ingin berteriak agar anak itu pergi. Tapi mulutnya tidak bisa berbicara jujur. Kata-kata yang keluar justru, masuk saja. Duduklah. Minum dulu. Ia sadar, ia mulai dikendalikan oleh warung itu. Kedatangan Ibu Raka. Tiba-tiba, seorang wanita tua masuk ke warung. Itu ibunya. Ia mencari Raka yang belum pulang sejak malam itu. Ia mengikuti bisikan dan mimpi yang sama seperti Raka dulu. Nak! Raka, di mana kamu? Hati Raka berteriak. Ia ingin memeluk ibunya, ingin berkata bahwa ia ada di sini. Namun saat ibunya melihatnya, ia tidak mengenalinya. Yang ia lihat hanya penjual warung pucat dengan senyum. Pak, pernah lihat anak saya? Tanya ibunya sambil menunjukkan foto Raka. Raka melihat foto dirinya sendiri di tangan ibunya. Air mata darah menetes dari matanya. Belum pernah, jawabnya dengan suara asing. Pilihan terakhir penjaga. Penjaga lama mendekat dan berbisik, jika ibumu minum kopi di sini, dia akan menjadi milik warung selamanya. Tapi jika kamu menolaknya, kamu akan menghilang sepenuhnya. Raka gemetar. Ia harus memilih, menyelamatkan ibunya tapi menghilang selamanya. Atau membiarkan ibunya terjebak bersamanya. Ibunya duduk di kursi, lelah dan haus. Ia hampir memesan minum. Ibunya duduk di kursi kayu tua. Tangannya gemetar karena lelah dan dingin malam. Raka berdiri di balik meja warung, tubuhnya kaku seperti boneka. Di hadapannya ada 2 gelas kopi. Satu untuk ibunya. Satu untuk dirinya sendiri. Penjaga lama berdiri di belakang Raka dan berbisik pelan. Pilihlah, penjaga baru. Siapa yang minum, akan tinggal selamanya. Ingatan yang kembali. Raka menatap ibunya. Ia teringat masa kecilnya. Ibunya yang selalu menunggu di rumah, memasak, berdoa, dan menangis saat Raka pergi merantau. Nak, jangan lupa pulang. Kata ibunya dulu. Sekarang, ibunya datang mencarinya ke tempat yang bukan dunia manusia. Bisikan arwah. Para arwah di dalam warung mulai berbisik, biarkan dia tinggal. Kami juga ingin ditemani. Jangan sendiri lagi. Mereka semua ingin ibunya terjebak, agar mereka tidak sendirian di kegelapan. Keputusan yang menyakitkan. Ibunya memanggil pelan, Nak, entah kenapa tempat ini terasa hangat. Ibu mau minum kopi dulu, ya? Tangan ibunya hampir menyentuh gelas kopi. Saat itu, Raka merasakan sesuatu di dadanya. Bukan lagi jantung manusia, tapi sisa cinta yang masih hidup. Ia menepis gelas kopi itu hingga jatuh dan pecah. Cairan hitam mengalir di lantai seperti darah. Penjaga lama menjerit marah. Kau melanggar aturan. Harga yang harus dibayar.
Warung bergetar. Dinding berubah menjadi tanah kuburan. Langit-langit berubah menjadi langit gelap penuh wajah arwah. Raka merasakan tubuhnya mulai hancur seperti abu. "Ibu, pulanglah. Jangan cari aku lagi," katanya dengan suara gemetar. Ibunya terkejut. "Raka, itu kamu?" Untuk pertama kalinya, ibunya bisa melihat wajah asli Raka di balik sosok penjual warung. Ia berlari memeluk Raka, tapi tangannya menembus tubuhnya. Perpisahan di antara dunia. Raka tersenyum. "Aku sudah pulang, Bu, tapi bukan ke rumah." Cahaya putih muncul dari langit kuburan. Doa ibunya berubah menjadi cahaya yang membuka pintu keluar. Ibunya terlempar keluar dari warung dan pingsan di pinggir jalan. Sementara Raka tersenyum dan menghilang. Penjaga baru yang sesungguhnya. Keesokan malam, warung hitam tetap berdiri. Namun penjualnya bukan lagi pria tua. Sekarang ada seorang pria muda pucat di balik meja, tersenyum kosong. Ia menyeduh kopi untuk arwah yang singgah. Di dadanya, masih ada sisa air mata yang tidak pernah kering. Dan papan warung berubah tulisan. Warung hitam, tempat arwah berkumpul. Dijaga oleh Raka. Ibunya terbangun di pinggir jalan saat fajar hampir menyingsing. Warung itu sudah menghilang, seolah tak pernah ada. Namun di tangannya, masih ada foto Raka yang basah oleh air mata. "Raka, ibu tahu kamu masih ada di sana," bisiknya. Sejak malam itu, ibunya sering bermimpi bertemu Raka berdiri di balik meja warung, tersenyum sedih. Mencari orang pintar. Ibunya pergi ke seorang ustaz tua yang dikenal bisa melihat hal gaib. Setelah mendengar cerita ibunya, wajah ustaz itu berubah pucat. "Anakmu terikat di persimpangan dunia hidup dan mati. Warung itu adalah perangkap jiwa. Tapi masih ada cara, meski sangat berbahaya." Ibunya tidak ragu. "Apapun akan ibu lakukan." Ritual di tengah malam. Malam Jumat Kliwon, ibunya kembali ke jalan tempat warung hitam muncul. Ustaz itu membawanya, membawa Al-Quran, air doa, dan lampu minyak. Jika warung itu muncul lagi, jangan minum apapun, jangan bicara pada siapapun. Cari Raka dan panggil namanya. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut turun. Dan seperti dulu, warung hitam muncul perlahan dari kegelapan. Ibunya berdiri di tengah warung hitam yang mulai retak dan runtuh oleh cahaya doa. Para arwah berteriak, sebagian menangis, sebagian tersenyum karena akhirnya bisa bebas. Raka berdiri di depannya, tubuhnya mulai memudar seperti kabut. "Ibu, lakukan saja. Hancurkan tempat ini," kata Raka pelan. "Aku sudah terlalu lama terjebak di sini. Biarkan aku pulang dengan cara yang Allah tentukan." Ibunya menangis terseduh. Tangannya gemetar memegang kitab suci. "Ibu tidak siap kehilanganmu lagi, Nak." Raka tersenyum lembut. "Ibu tidak kehilangan aku. Ibu hanya mengembalikan aku kepadanya." Doa terakhir. Dengan hati hancur, ibunya melanjutkan doa. Cahaya putih menyelimuti warung, membakar kegelapan, membuka pintu-pintu jiwa yang selama ini terkunci. Satu persatu arwah terbang ke cahaya, wajah mereka berubah damai. Penjaga malam menjerit, lalu lenyap bersama bayangannya. Warung hitam runtuh menjadi debu. Dan Raka, berdiri di tengah cahaya, menatap ibunya untuk terakhir kali. "Terima kasih sudah menjemputku, Bu." Tubuhnya menghilang, meninggalkan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, jalan itu kembali sepi. Tidak ada warung. Tidak ada kabut aneh. Hanya papan tua yang tergeletak di tanah dengan tulisan pudar, tempat arwah berkumpul, sebelum pulang. Ibunya sering datang ke tempat itu, duduk, dan berdoa. Ia tidak lagi menangis. Ia percaya, anaknya sudah benar-benar pulang. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi orang yang hilang di jalan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jika suatu malam kamu melihat warung ramai di tengah jalan sepi, ingat cerita ini. Karena mungkin, yang duduk di sana, bukan lagi manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita horor terbaru setiap minggu. Tulis komentar kamu di bawah, karena komentar kamu sangat berarti.